tidak mengatakan bahwa partai terlibat. Kalau misalnya tim ini tim ecek-ecek, tim ayam sayur, dilihat oleh Joko Chandra, ini apa-apa? Sebenarnya cuma mau klarifikasi aja. Ini benar kantornya Andi Irfan Jaya dulu nggak? Kenal? Enggak, apa baru? Baru. Lurus. Ini belah kiri, oke. Ini sudah 14 soalnya. Ada pohon mangga kalau mendengar Andi Irfan Jaya korupsi ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semoga bisa dia lewati dan tentu saja kita berharap ada juga yang terang benderang. Jadi tidak mungkin ada satupun anggota Nasdem yang nanti akan masuk BAP-nya Andi Irfan, nggak akan mungkin. Sejauh ini sudah. Otaknya bukan di kejaksaan, otaknya di luar kejaksaan. Saya sudah sampai di Jalan Simpruk Golf 1. Saya akan mencari rumah Joko Chandra, terpidana kasus korupsi Bank Bali. Permisi Bapak. Permisi Pak. Bapak. Permisi Pak. Mau tanya ini. Iya Pak, dari TV One, mau pakai masker dulu deh. Dari, waduh ditutup udah nih ya. Saya mau tanya aja nih rumahnya Joko Chandra Pak. Iya. Iya betul ya, rumahnya Joko Chandra ya. Masih ditempati atau gimana sekarang? Udah nggak? Ya. Kenapa? Kenapa Pak? Lagi direnovasi. Oh lagi direnovasi aja. Jadi nggak ada orang. Adanya Bapak aja berdua. Iya. Kenapa Pak? Ada proyek, tapi masih jalannya proyeknya aja ya. Sekarang kan sudah pada rapi. Karyawan aman semua. Ini kan lagi direnovasi katanya, jadi masih tetap jalan renovasinya. Tapi ini bener rumahnya ya Pak ya? Iya. Mana Pak? Ini nomor 89 ya? Berarti bener ini rumahnya Joko Chandra? Di rumah ada keluarga atau siapa yang lain? Nggak ada. Nggak ada ya? Udah cukup itu ya. Itu aja ya Pak? Siapa? Oke, udah makasih ya Pak. Iya. Oke, inilah rumah dari Joko Chandra, terpidana kasus korupsi Bank Bali, yang juga sekarang menjadi tersangka dari dugaan kasus suap dan gratifikasi terhadap oknum Jaksa Pinangki. Dan seorang lagi bernama Andi Irfan Jaya, merupakan mantan politisi Partai Nasdem. Sorotan publik selama ini berkonsentrasi kepada oknum Jaksa Pinangki. Namun pada episode kali ini, kami juga akan mencari tahu dan menelusuri siapa sosok Andi Irfan Jaya sesungguhnya yang merupakan mantan politisi Partai Nasdem. Siapa Andi Irfan Jaya? Saya kutip ucapan dari pihak Partai Nasdem atau petinggi Partai Nasdem yang mengatakan Andi Irfan Jaya hanya kader biasa. Seorang kader biasa Partai Nasdem bisa punya hubungan dengan seorang Joko Chandra yang memiliki aset triliunan rupiah dari mulai dalam negeri hingga luar negeri. Saksikan dalam episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Setelah kita melihat tadi bagaimana kediaman dari seorang Joko Chandra, buron yang berhasil juga bekerja sama atau memiliki permufakatan jahat, dugaan permufakatan jahat dengan oknum Jaksa Pinangki dan juga seorang mantan politisi. Nah, kita akan bertemu dengan mantan sekjen Partai Nasdem, yaitu Rio Capella. Kenapa? Kami akan menanyakan, benarkah ia punya kesaksian eksklusif tentang siapa-siapa sajakah yang sebenarnya ada di balik peran seorang Andi Irfan Jaya, mantan politisi Nasdem. Ikuti saya. Seperti yang saya sudah janjikan, saya sudah bersama dengan Bang Rio Capella. Apa kabar Bang Rio? Baik, baik. Informasi yang akan dibagikan kepada tim fakta akanlah penting. Tapi sebelumnya kita akan jaga jarak ya Bang Rio ya. Saya mau kita lepas masker juga Bang Rio agar mungkin pemirsa yang memiliki kebutuhan khusus juga bisa membaca gerak bibir Bang Rio. Oke. Kenapa tiba-tiba Abang punya
informasi, punya sesuatu hal yang dianggap sangat penting untuk diungkapkan tentang kasus Joko Chandra. Ya begini, kasus Joko Chandra ini sebuah kasus yang menarik. Ini melibatkan penawaran uang yang cukup fantastis, Betul. sebesar 100 juta US dollar. Itu kalau di rupiahkan itu sekitar 1,5 triliun untuk mengurus sebuah fatwa Mahkamah Agung agar Joko Chandra tidak ditahan. Nah, 100 juta US itu menurut saya sih sesuatu yang mungkin baru terjadi di negeri ini. Oke. Mungkin sampai detik ini banyak disorot adalah oknum Jaksa Pinangki. Ada satu sosok lagi sebenarnya yang kita ingin tanyakan ke Bang Rio, Andi Irfan Jaya atau AIJ. Baik, saya jelaskan. Jadi Ya. hari ini itu publik tahu kasusnya adalah kasus Joko Chandra, kemudian ada kasus Pinangki. Ya, Sebenarnya menurut saya kasus Pinangki ini perannya tidak begitu besar ya. oke. Yang perlu dicari itu adalah sebenarnya otak yang meramu dan menjahit semua persoalan ini sehingga terjadi. Andi Irfan Jaya ini wakil ketua DPW Sulawesi Selatan dan menjabat selaku ketua Bapilu di Sulawesi Selatan. Dan sering membantu salah satu bupati di situ namanya Rudi Mase, ya, yang juga ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Karena target untuk memenangkan pemilu 2019 yang lalu ini direkrut untuk membantu atau memperkuat DPW dalam rangka mengejar target perolehan kursi di situ. Direkrut oleh Rudi Mase, Oke. yang juga ketua DPW Sulawesi Selatan dan hari ini juga anggota DPR. masih aktif. Oke? Masih aktif. Seorang Joko Chandra itu bisa percaya kepada Andi Irfan Jaya, itu sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Andi Irfan ini bukan sesuatu, ya. Oke. Dia bukan orang yang punya kapasitas untuk berhubungan dengan Joko Chandra dan kemudian bersama Pinangki, kemudian bertemu dengan Joko Chandra. Andi Irfan Jaya itu tidak punya akses langsung kepada para penegak hukum yang kira-kira bisa untuk memuluskan niat dari Joko Chandra. Logika saya, atau patut diduga bahwa Andi Irfan Jaya ini pasti ada atasannya. Atasannya inilah yang kemudian dipercaya oleh Joko Chandra. Di sini adalah atasannya Andi Irfan Jaya. Oke. Atasannya inilah kemudian bisa dipercaya untuk mengurusi apa yang diinginkan oleh Joko Chandra. Oke. Ada seseorang lagi yang mungkin memberikan jaminan bahwa ini Ya. bisa. Ya. Oke, yang lebih kuat dari atasan ini. Orang yang menjadi pionnya adalah Andi Irfan Jaya. Karena inilah bersama Pinangki kemudian menjual proposal 100 juta US. Apakah Pinangki itu hanya menjual kerja mereka berdua? Sesuatu yang tidak mungkin. Maka Pinangki mengatakan ada kerja tim. Tim inilah nilainya 100 juta US atau Wow. 1,5 triliun rupiah. Kenapa Abang bisa tahu oknum Jaksa Pinangki nggak senilai 1,5 triliun? Ini hanya eselon 4 atau eselon 3 di Kejaksaan Agung. Oke. Tidak mungkin dia nilainya itu 100 juta US. Jadi kalau tidak ada atasannya, ini tidak mungkin akan berjalan melenggang. Dan terbukti memang, kejaksaan kan sudah bekerja untuk melakukan evaluasi ya. Oke. Tapi ini tidak akan bekerja sendiri mengandalkan institusi. Oke. Dan kuncinya ada di sini, Andi Irfan Jaya. Andi Irfan Jaya. Kenapa Andi Irfan Jaya? Inilah yang membeli power plan untuk mengeluarkan uang dari 1 juta dolar itu yang di-approve oleh si Joko Chandra adalah 10 juta US. Senilai 150 miliar. Oke? 150 miliar inilah yang kemudian atas nama Andi Irfan Jaya untuk membeli pembangkit listrik tenaga batu bara di Oke. Kalimantan Bagaimana Timur. caranya Andi bisa membentuk 10 juta dolar Amerika dalam bentuk pembangkit listrik tenaga batu bara Kaltim? Membentuk 10 juta dolar Amerika dalam bentuk pembangkit listrik tenaga batu bara Kaltim. Dia hanya dipakai namanya untuk Pembangkit. pembelian pembangkit listrik tenaga batu bara agar mencairkan uang ini. Karena memasukkan uang 10 juta dolar Amerika ke Indonesia tidak juga mudah. Harus ada sesuatu karena itu kan diverifikasi oleh PI dan sebagainya. Yang paling mudah adalah dengan membeli dari luar sebuah perusahaan di Indonesia yang bergerak di pembangkit listrik tenaga batu bara. Dengan membeli inilah maka uangnya akan cair. Itu makanya keliru kalau hanya berpusat kepada Pinangki. Kasus ini bukan kasus Pinangki, tapi otak dari semua ini ada di sini. Makanya Andi Irfan Jaya ini saksi mahkota yang harusnya LPSK turun untuk menjaga Andi Irfan Jaya. Karena Andi Irfan Jaya ini tahu semuanya. Menurut saya skenario-nya bukan di kejaksaan. Skenario-nya ada di sini. Ya, indikasinya apa? Karena uang itu ke sini.